Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya ingin mencoba berbagi pengetahuan ya sharing lah. Jadi tentang perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Saat Rasulullah masih hidup, itu para sahabat semuanya patuh, nurut, dan juga sendiko dawuh terhadap apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kalau dulu saya mendengarkan ceramahnya Kiai Said itu, alasannya ya karena kalimatul haq, sautul haq, yaitu Rasulullah SAW. Sehingga kebenaran mutlak itu dipegang Rasul. Yang menyelisihi Rasul ya pasti salah begitu. Sehingga mereka patuh dan nurut, taat terhadap apa yang disampaikan Rasulullah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak mengatakan sesuai hawa nafsu, tidak akan, tetapi apa yang beliau sampaikan itu semata-mata karena adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semenjak Rasulullah itu masih ada, tidak ada perselisihan yang begitu mencolok yang sampai membuat terpecahnya para sahabat, tidak ada. Nah, yang menjadi persoalan itu pasca Rasulullah itu wafat. Ini luar biasa kalau kita baca kitab sejarah tentang kehidupan para sahabat pada Nabi, pada wafatin Nabi, maksudnya setelah Rasulullah wafat itu perselisihannya tajam. Ini saya satu contoh saya bacakan ya dalam kitab Maqalatul Islamiyin karya Syekh Abul Hasan, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Abu Hasan al-Asy'ari. Dalam kitabnya beliau menyampaikan ikhtilafan nas pada nabihim sallallahu alaihi wasallam fi asya'a katsiratin dallala fiha ba'dhum ba'dun wa bari'a ba'dhum min ba'din. Jadi pasca wafatnya Rasulullah ini terjadi banyak sekali perselisihan di antara para sahabat. Bahkan ini perselisihan tajam maksudnya. Bahkan sebagian di antara mereka para sahabat ini mengkafirkan terhadap sebagian yang lain hanya karena beda pandangan, beda pemahaman di dalam memahami urusan agama. Fasaru firaqan mutabayyinin wa ahzaban mutasyattidin. Sehingga terjadilah atau terpecahlah kelompok umat Islam ini dengan berbagai macam kelompok, berbagai golongan. Illa annal Islam yajma'uhum wa yastamilu alaihim. Hanya dari berbagai macam kelompok golongan itu tetap semuanya masih dalam koridor Islam. Nanti akan saya jelaskan ya, kalau sempat insya Allah ada waktu dijelaskan. Nanti akan terpecah jadi Syiah, Khawarij, kemudian Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Ahlus Sunnah, itu banyak sekali nanti. Wa awwalu ma hadasa min al-ikhtilaf bainal muslimina ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtilafum fil imamah. Nah, ini yang kemudian perselisihan pertama yang terjadi di kalangan umat Islam pasca Rasulullah wafat ini adalah persoalan imamah, yaitu siapa yang nanti akan menjadi pemimpin, siapa yang akan menjadi khalifah setelah Rasulullah wafat atau yang menggantikan Rasulullah. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qabadallahu azza wa jalla wa naqahu ila jannatihi wa dari karomatihi istamat al-ansar fi saqifati bani Sa'idah bi madinatir Rasul wa aradu aqdal imamah li Sa'd bin Ubadah. Hal ini bermula ketika Rasulullah wafat. Setelah itu banyak para sahabat, terutama Ansor ya, kaum Ansor ini, karena di situ di Madinah itu ada dua kelompok, Muhajirin dan Ansor. Kelompok Ansor itu sudah mulai berpikir ke depan. Ini Rasulullah wafat nih, berarti kita butuh pemimpin untuk menggantikan posisi Rasul. Nah, di saat orang-orang Muhajirin ini sedang berduka, orang Ansor justru malah mengadakan perkumpulan. Untuk apa? Mereka ingin bersepakat menjadikan pemimpin mereka, yaitu Sa'dun atau Sa'ad bin Ubadah, dijadikan sebagai imam atau pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Sa'ad bin Ubadah ini dijuluki sebagai Sayyidul Khazraj, pemimpin dari suku Khazraj. Dan memang yang paling besar di Madinah itu Khazraj ya, yang paling besar. Ya ada kabilah lain, ada Aus dan lain sebagainya lah, tapi yang paling dominan di Madinah itu ya Khazraj. Nah,
Untuk Sa'ad bin Ubadah ini dia sebagai pemimpin Khazraj dan ingin dijadikan sebagai pemimpin kaum muslimin secara menyeluruh, sebagai pengganti Rasulullah SAW. Mereka orang-orang Ansor itu sedang melakukan perkumpulan di Sakifah. Sakifah itu ya kayak tempat perkumpulan yang orang Ansor itu, kayak aula modelnya, aula Sakifah Bani Sa'idah, di rumahnya Bani Sa'idah. Sakifah itu tempat yang ada di Madinah untuk mereka kelompok umat Islam ini melakukan musyawarah berunding. Sebagaimana di Mekah juga ada, namanya Darun Nadwa kalau nggak salah itu. Jadi tempat khusus untuk orang-orang itu berunding masalah banyak hal, masalah agama, masalah sosial dan kebudayaan dan lain sebagainya. Sakifah di rumahnya Bani Sa'idah. Kalau kita aula mungkin ya, aula tempat musyawarah, tempat rembuk. Wa aradu aqdal imamah li Sa'd bin Ubadah. Wa balagha dzalika Abu Bakr wa Umar ridwanullahi alaihima faqasada nahwa mustamil ansar fi rijalin minal muhajirin fa'alamahum Abu Bakrin anal imamah la takunu illa fi Quraisyin. Nah, terus dengan keadaan yang begitu, ini oleh kelompok muhajirin, mereka memberitahu kepada yang pembesar muhajirin ya Abu Bakar, Umar, ini ya sahabat-sahabat Nabi yang punya pengaruh besar, dikabarkan, mengabari keduanya bahwa kelompok Ansor ini sedang melakukan pembaiatan, menjadikan Sa'ad bin Ubadah, pemimpin Khazraj ini sebagai khalifah atau imam pengganti Rasulullah. Setelah itu, ini singkat saja, kalau ini sebenarnya panjang ya, kalau mau dengar cerita langsungnya itu ada di syarahnya, itu panjang sekali, cuman waktunya sulit kalau terlalu panjang itu, sehingga saya singkat sebagaimana di dalam kitab Maqalatul Islamin ini. Lalu setelah itu, faqasada nahwa mustamil ansor, Abu Bakar dan Umar setelah mendengarkan itu, mendengar berita bocoran dari salah satu kelompok muhajirin bahwa di Ansor ini sedang mengadakan rembuk untuk membaiat Sa'ad bin Ubadah, Abu Bakar dan Umar bergegas langsung datang ke kelompok mereka ini, ke Sakifah Bani Sa'idah itu. Nah, ketika Abu Bakar dan sahabat Umar itu sudah sampai di tempat di Sakifah Bani Sa'idah, sebenarnya orang-orang Ansor ini sudah sangat bulat sekali tekadnya untuk membaiat Sa'ad bin Ubadah. Tetapi dengan argumentasi, dengan kepandaian diplomasi politik yang baik antara Abu Bakar dan Umar, sehingga batal, tidak jadi membaiat Sa'ad bin Ubadah. Walaupun memang sebelumnya terjadi ketegangan. Ya, artinya kalau orang muhajirin tidak terima pemimpin atau imamnya itu dari Ansor, ya silahkan. Bahkan ada yang mengatakan begini, Ansor itu mengatakan minna amirun wa minkum amirun. Kalau tidak setuju ya silahkan, kalian angkat sendiri pemimpin dari muhajirin, kami angkat dari Ansor. Jadi nanti khalifahnya dua, pemimpinnya dua, dari Ansor satu, dari muhajirin satu. Itu begitu tegang ya artinya. Bahkan dalam salah satu riwayat itu ada yang sampai sudah melepaskan atau menghunuskan pedangnya, yaitu Al-Khubab ibnul Munzir. Pemimpin Munzir itu sampai sudah bersiap seolah ingin perang melawan Abu Bakar dan Umar karena menolak pembaiatan terhadap Sa'ad bin Ubadah. Nah, dengan kecerdasan dan juga kepandaian Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dalam memahami agama, dalam memahami problem sosial, juga dalam politiknya, Abu Bakar mengatakan bahwa innal imamah la takunu illa fi Quraisyin. Jadi bahwa sesungguhnya kenapa Abu Bakar menolak Sa'ad bin Ubadah dijadikan sebagai imam, karena sesungguhnya untuk imam, untuk pemimpin, untuk khalifah ini harus dari suku Quraisy, harus dari bangsa Quraisy. Kenapa begitu? Karena landasannya hadisnya Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah pernah mengatakan bahwa al-imamah, misalnya al-imamah fi Quraisyin. Jadi syarat menjadi imam ya harus dari Quraisy. Ini yang dipahami oleh Abu Bakar dari perkataan Nabi tersebut. Al-imamah fi Quraisyin. Menjadi imam adalah dari suku Quraisy. Nah, dengan ketegangan itu, lalu setelah mendengarkan apa yang disampaikan Abu Bakar dengan argumentasi hujahnya yang berlandaskan atau bertendensi kepada hadis Nabi,
Maka orang Ansor pun menerima pada akhirnya. Diawali dengan Sayyidina Umar. Umar terlebih dahulu membaiat terhadap Abu Bakar sebagai khalifah. Lalu setelah Umar membaiat Abu Bakar, summa bayau Abu Bakrin ridwanullah alaihi wastamu ala imamatihi. Lalu menyusul kaum Ansor. Jadi setelah Umar berbaiat, kaum Ansor yang tadi bersikuku, bersitegang dengan Abu Bakar dan Umar, mereka pun mengikuti langkah dari Sayyidina Umar, yaitu membaiat terhadap sahabat Abu Bakar. Nah, setelah Abu Bakar dibaiat, wattafaqu ala khilafatihi, orang-orang sepakat semua dengan kekhilafahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa qadu li ta'atihi faqatala ahla ridda. Setelah itu ya kalau Muhajirin jelas ya, mereka itu sudah sam'an wa ta'atan sekali. Ini yang menjadi problem kan Ansor, karena Abu Bakarnya dari Muhajirin, Ansornya harus terima, yaitu yang agak sulit. Makanya tapi dengan kelihayan, dengan pandainya bahasa mungkin, sehingga orang Ansor pun menerima Abu Bakar sebagai khalifah. Setelah itu mereka bekerja sama membantu Abu Bakar dalam menyelesaikan atau menangani problem-problem yang ada di masyarakat, termasuk faqatala ahla riddah. Orang-orang yang murtad, yang keluar dari Islam pasca Nabi Muhammad wafat itu banyak sekali, sehingga itu diperangi oleh Abu Bakar untuk kembali kepada Islam, dibantu kelompok Muhajirin dan Ansor. Wa adan nas ilal islami ajmain. Jadi banyak orang yang murtad dan kembali lagi kepada Islam karena ya memang tadi takut dan segala macam. Tapi pada intinya yang murtad-murtad itu pada wafatin Nabi semuanya kembali lagi menjadi mu'alaf, kembali lagi menjadi Islam.